wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk mendengarkan diseminasi dari CGB Angkatan 2, Angkatan 11 dari Ibu Nona Metalina. Selawat berangkaikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan atau diseminasi pertama dari Ibu Nona Metalina tentang budaya positif. Dalam hal ini nanti beliau akan memaparkan, Bapak Ibu sekalian juga dapat mengajukan pertanyaan atau dapat mengajukan pendapat. Jadi nanti mungkin akan dibuka dengan pendapat. Nah, untuk menghemat waktu, maka kita masukin sesi yang kita tunggu, yaitu diseminasi pertama dari CGB Angkatan 11 Ibu Nona Metalina Yudhistira SPD dari SMP Negeri 14 Binjai. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, pada kesempatan ini saya Nona Metalina Yudhistira dari SMP Negeri 14 Binjai selaku CGP Angkatan 11 Kota Binjai akan melakukan penyebaran pemahaman kepada rekan guru SMP Negeri 14 Binjai dalam konteks program guru penggerak yang saya ikuti dalam hal aksi nyata yang saya lakukan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang budaya positif. Kalau dalam pemikiran kita, budaya positif itu kira-kira korelasinya kemana ya Bapak Ibu? Ya Ibu? Ya, biasanya kalau kita budaya positif ini sering kita berbicara tentang disiplin ataupun mungkin bisa jadi hukuman. Nah, ini adalah salah satu modul yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak di modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu, semua sekolah mempunyai budaya ataupun pembiasaan di sekolahnya masing-masing. Yang budaya sekolah ini memiliki peran sangat penting di lingkungannya dalam membentuk lingkungan belajar yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini merujuk pada norma ataupun nilai-nilai dan tindakan yang kolektif mendorong kerjasama, penghargaan dan kesejahteraan. Dalam hal ini, budaya positif itu berkaitan dengan norma dan nilai-nilai. Maka konteks budaya positif ini yang akan kita pelajari adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi, kalau berbicara budaya positif, dalam modul ini kita berbicara tentang nilai-nilai kebajikan universal, di mana peran kita sebagai guru yang mempunyai nilai-nilai bagaimana membentuk karakter murid, menuntun siswa-siswi kita menjadi pembelajar yang berorientasi semuanya pada peserta didik. Nah, saya mencoba memanggil dua rekan saya, ibu-ibu saja ya, karena saya kalau bapak-bapak, Ibu Yuni dan Ibu Ririn dipersilahkan ke depan. Saya mau ambil sampel, dipersilahkan beri tepuk tangan dulu. Nah, ini adalah salah satu sampel yang akan kita pelajari. Coba dulu sebentar dari Ibu Ririn dan Ibu Yuni. Nah, Ibu Yuni berusaha
mengepalkan tangannya. Kita buat di sini namanya ya usaha kita bagaimana sih ini Bu Yuni dalam mengepalkan tangannya, mencoba memegang erat karena seolah-olah di kepalan tangannya ini ada sesuatu yang berharga. Nah, Ibu Ririn sebagai orang yang kedua mempengaruhi Ibu Yuni agar kepalan tangan tersebut bisa dibuka. Dipersilakan apapun yang Ibu Ririn lakukan untuk membujuk, untuk mempengaruhi Ibu Yuni, dipersilakan. Bagaimanakah Ibu Yuni membuka atau tidak? Itu terserah dari Bu Ririn sebagai eksternalnya. Dipersilakan. Ya, ini dilihat ya Bu, ini bagaimana performnya. Iya, beri tepuk tangan kepada Ibu Ririn. Apakah Ibu Ririn berhasil? Iya, Bu Ririn terbiasa money politik. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Ibu Ririn dan Ibu Yuni. Coba sedikit dari rekan-rekan karena mereka sudah role play. Ada nggak sih kira-kira yang bisa mengambil apa ya pembelajaran dari kepalan tangan tersebut? Ada nggak kira-kira dari rekan-rekan semua? Pak Zainul? Boleh? Dipersilakan Pak. Iya, pembelajarannya apa? Dari yang saya lihat tadi, Ibu Ririn membujuk Ibu Yuni supaya membuka kepalanya. Sedangkan kita tahu di situ tadi bahasa Ibu Yuni bahwa kepala itu adalah prinsipnya. Jadi kalau kita memegang prinsip dengan erat, apapun halangan atau unsur apapun dari luar yang untuk mengubah hal itu, kalau kita kuat megangnya tidak akan berubah. Menurut saya seperti itu. Iya, beri tepuk tangan Bapak Zainul. Iya, tepat, benar sekali. Nah, dalam ilustrasi tadi bisa kita ambil bahwasanya ini berkaitan dengan murid, berkaitan juga dengan disiplin. Kalau kita menyuruh siswa, ini maaf, kita menyuruh siswa dengan faktor dari luar, eksternal, jika dia mau melakukan, tetap melakukan, ya tetap dilakukan. Artinya siapa sih yang memegang kontrol diri kita? Iya, benar. Apakah money politik, apakah rayuan, apakah bujukan, ataukah mungkin pemberian hadiah? Nah, tetap pemegang kontrol adalah diri kita sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini kita berbicara disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Dalam hal ini perubahan paradigma sesuai dengan teori kontrol ini adalah miskonsepsi yang selalu ataupun yang sering kita dengar bahwasanya ini salah. Hal-hal yang kita lakukan terhadap siswa ini salah. Ini adalah miskonsepsi. Ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, bahwasanya kita sebagai guru tidak selamanya harus mengontrol murid. Karena apa? Bahwasanya yang mengontrol diri adalah itu faktor ataupun motivasi intrinsik. Nanti kenapa? Karena kita kaitkan dengan nilai-nilai. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tidak semuanya penguatan positif. Kita ambil sampel. Nah, kalau kamu mengerjakan ini, maka kamu ini, maka ini. Nah, konteks maka itu adalah penguatan yang menurut kita efektif, tapi sebenarnya tidak. Karena apa? Jika kita tidak memberikan motivasi dengan penguatan tersebut, maka dia tidak melaksanakannya. Begitu juga dengan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bapak Ibu, di sekolah kita pasti kita jumpai anak-anak yang bermasalah. Kita berbicara bahwa nak kamu salah, kamu harus seperti ini. Nah, dalam budaya positif inilah yang harus kita rubah.
Bagaimana memunculkan motivasi dalam dirinya dengan keyakinan nilai-nilai yang dimiliki, bukan dari kita sebagai gurunya. Begitu juga dengan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak. Bapak Ibu, kita guru dan kita juga orang tua di rumah. Jangan mengatakan bahwasanya anak mutlak adalah di bawah aturan kita. Itu sama sekali salah dan miskonsepsi. Setiap anak, setiap individu mempunyai hak masing-masing. Berikut, keterkaitan budaya positif dengan makna disiplin. Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, sebenarnya disiplin positif ini fokusnya adalah disiplin diri yang berguna untuk menggali potensi dirinya menuju kepada tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Semua kata konteks disiplin ini bermuara pada diri sendiri. Seperti diungkapkan bahwasannya disiplin positif mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Bapak Ibu, berbicara dengan nilai-nilai kebajikan, kita sebagai guru pasti mengetahui nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen mengungkapkan bahwa disiplin adalah belajar untuk mengontrol diri. Bapak Ibu, ini semua juga jadi pembelajaran buat kita. Bagaimana sih kita mampu mengontrol diri kita agar menjadi individu ataupun guru-guru yang memiliki nilai sesuai dengan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang bisa dilihat bahwasannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Bapak Ibu, apakah jika tidak termasuk dalam profil pelajar Pancasila tidak bernilai? Bagaimana Bu Yuni? Bernilai pastinya. Ini hanya salah satu sampel saja. Nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak. Tanggung jawab, kemudian empati, kemudian bekerja sama, dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Seperti yang diungkapkan dalam Standar Pendidikan Nasional, bahwasanya tujuan mulia dari penerapan disiplin positif agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu, siswa-siswi kita dituntut untuk belajar sepanjang hayat, begitu juga dengan kita sebagai gurunya, agar terbentuk disiplin positif dalam dirinya. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia biasa ini juga sangat mempengaruhi dalam diri kita. Bagaimana kita melakukan sesuatu, ada motivasi yang terbentuk dalam diri kita. Nah, menurut Diana Gosen, teori motivasi itu ada 3. Kenapa kita melakukan sesuatu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak di rumah sering kita kasih mungkin suatu statement. Nah, kalau nggak makan nanti mama bla bla bla. Atau murid juga. Kalau kamu terlambat maka kamu bla bla. Nah, ini adalah motivasi kenapa siswa melakukannya. Jadi motivasi pertama ini tetap berasal dari luar, bukan dari dirinya. Yang kedua, bahwasanya motivasi itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Seperti tadi kepalan tangan antara Bu Ririn dan Bu Yuni. Mau tidak Bu Yuni melakukannya jika ada imbalan atau hadiah. Nah, Bapak, Ibu, kita masuk pada motivasi yang ketiga. Ini yang terpenting bagi kita
agar setiap kita mempunyai motivasi yang ketiga sebagai motivasi dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercayai. Kita mau melakukan sesuatu atau tidak, itu tergantung dari kemauan diri pribadi. Berikutnya Bapak Ibu, di sekolah kita sering miskonsepsi antara hukuman ini dan penghargaan. Kemudian apa sih beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Pernah dengar Bapak Ibu? Nah, dalam disiplin positif, program yang dilakukan jika kita punya masalah terhadap siswa atau siswa punya masalah yaitu restitusi. Ini adalah program disiplin positif, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bapak Ibu sering kita jumpai bahwasanya memperbaiki kesalahannya itu dari kita eksternal sebagai guru. Ini sangat salah. Artinya siswa itu biar menciptakan perbaikan dengan adanya sedikit-sedikit penguatan dari kita, bukan kita yang menciptakan perubahan. Nah, sehingga siswa kita bisa kembali ke kelompoknya. Artinya siswa kita gali untuk berpikir dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Bapak Ibu, dalam restitusi ini adalah kolaborasi yang bagus bagaimana siswa mencari solusi. Jadi siswa tersebut mencari solusi. Contoh, dia terlambat hadir ke sekolah. Coba berpikir, nah apa sih kira-kira konsekuensi yang kamu lakukan? Konsekuensi yang akan kamu terima jika kamu terlambat. Jangan kutip sampah, lari lapangan, ataupun bersihkan kamar mandi. Siswa berpikir bagaimana dia mencari solusi. Nah, kemudian berpikir tentang seperti apa sih yang mereka inginkan, agar digali lagi bagaimana nilai-nilai yang mereka yakini sehingga mereka menjadi seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jika siswa kita diperlakukan dengan baik, maka dia juga akan berpengaruh melakukan hal baik lainnya buat temannya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara hukuman dan konsekuensi, bisa kita lihat bahwasanya hukuman itu bersifat tidak terencana. Kemudian konsekuensi, kalau saya tanya, anak terlambat, kemudian kita suruh lari lapangan, hukuman atau konsekuensi? Ya, itu adalah hukuman. Ya, karena apa? Hukuman tidak terencana. Tiba-tiba anak terlambat, lari keliling lapangan, dan itu perintah satu arah saja dari kita sebagai guru. Bagaimana dengan konsekuensi? Sudah terencana atau sudah disepakati? Kita di kelas, kita di sekolah, nah, jika kamu terlambat, maka ada konsekuensi yang akan kamu terima. Ini harus dibincangkan terlebih dahulu. Kemudian itu konsekuensi dibuat oleh guru dan siswa sudah mengetahui yang akan diterima. Contoh, kalau anak mencoret dinding, apa yang akan kita lakukan? Atau anak menumpahkan, itu sering ya, minuman di kelas. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Iya, tepat Ibu Yuni. Korelasi dari hal yang tidak baik dilakukannya membersihkan, tapi bukan dengan kekerasan. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita sering memberikan penghargaan, tapi sejatinya itu merupakan hukuman. Nah, penghargaan yang bagaimana yang efektif? Kalau dilihat dari penjabaran yang begitu banyak menurut Alfikon, nah di sini penghargaan itu sebenarnya merupakan hukuman. Kenapa dikatakan penghargaan merupakan hukuman? Seperti yang dilakukan tadi, bahwasanya jika diberikan sesuatu maka itu akan berdampak secara ekstrinsik ya motivasinya. Lihat,
Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberikan sesuatu anak atas penghargaan, maka jika kita tidak memberikan penghargaan, dia untuk berikutnya tidak akan melakukannya lagi. Bisa jadi ya Bapak Ibu? Bisa jadi kan? Iya, hanya kalau kita kasih, hanya kalau kita beri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Seperti tadi yang kita gunakan, seperti tadi yang saya ungkapkan, bahwasanya keefektifan itu tergantung juga dari kita sebagai guru, bagaimana sih memberikan penghargaan tersebut. Nah, penghargaan merusak hubungan. Coba kita lihat. Jika kita di kelas, kita memberikan apresiasi atau penghargaan kepada teman salah satu dari kelompoknya saja, atau dari kelasnya saja. Mungkin secara personal dia merasa enak sekali si ayah dikasih. Nah, itu bisa merusak hubungannya. Ada konteks iri di dalamnya. Itu bisa menjadi merusak hubungan. Ini menurut Alfikon. Dan penghargaan mengurangi ketepatan. Ayo matematika katanya ya, yang paling cepat jawab saya kasih coklatos. Yang kita kasih coklatos belum tentu menjawab dengan tepat. Nah, ini dia. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Bisa jadi karena berkaitan dengan ketepatan, kualitasnya juga tidak terjaga. Karena apa? Dia hanya ingin mendapatkan imbalan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Anak tidak berpikir lebih detail, anak tidak kreatif karena dia hanya mengejar waktu ataupun kecepatan saja, sehingga dia mendapatkan sesuatu. Berikutnya penghargaan itu menghukum karena merasa dirinya terbelenggu dengan penghargaan tersebut. Nah, yang terbaik itu motivasi dari dalam dirinya sebagai motivasi intrinsik. Bapak Ibu, restitusi tadi yang sudah diungkapkan bahwa pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, sehingga bagaimana menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Artinya jika anak memiliki masalah, maka pembentukan karakter menjadi lebih baik lagi. Ya, ini Bapak Ibu ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya. Bisa kita baca, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar. Kita kalau salah itu berarti ada proses pembelajaran dari kesalahan. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Jika anak bermasalah dengan temannya, maka restitusilah solusinya. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, kamu harus ini, itu tidak bisa. Karena restitusi itu bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut melihat ke dalam dirinya. Bagaimana sih nilai-nilai dari dalam diri anak tersebut. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Bapak Ibu, anak kita dalam melakukan kesalahan mungkin di kelas contoh saat pembelajaran bahasa Inggris dia tidak peduli dengan bahasa Inggris. Mungkin ada motivasi kenapa sih dia melakukannya. Nah, dia itu mencari kebutuhan dasarnya. Kita lihat nanti apa sih kebutuhan dasar dari melakukan sesuatu tadi, kan sudah. Kemudian restitusi fokus pada karakter, Bapak Ibu ya. Penyelesaian dengan restitusi ini pada karakter, bukan tindakan. Kalau dia lari-lari keliling lapangan membersihkan, itu hanya tindakan, tapi tidak dalam bentuk karakter, penguatan karakternya. Kemudian restitusi itu bersifat menguatkan Bapak Ibu. Anak yang sudah bersalah kita kuatkan dan bisa kembali ke kelompoknya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Solusi bagaimana menyelesaikan masalah. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini Bapak Ibu, dalam disiplin positif kita berbicara juga tentang keyakinan kelas. Kita semua sudah melakukan, saya yakin itu. Apa sih beda keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas? Ya, kalau biasanya kita peraturan ya, peraturan itu memang aturan yang dibuat biasanya oleh satu pihak dan sifatnya memaksa. Sementara kalau kesepakatan kelas, apa beda dengan keyakinan kelas?
Nah, sering kita masih buat kesepakatan kelas. Nah, yuk kelas bahasa Inggris kita sepakat apa nih? Berkaitan dengan peraturan dan disiplin positif. Ya, nggak boleh terlambat bu. Ya, nggak boleh bu ini, nggak boleh ini bu. Nah, dalam keyakinan kelas ini Bapak Ibu, semua dari kesepakatan kelas muaranya adalah keyakinan kelas. Jadi peraturan dan kesepakatan kelas ini semuanya muara keyakinan kelas. Kita bangun dari kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu menciptakan program kebajikan. Sama juga dengan kesepakatan kelas. Memang program kebajikan karena nilai-nilai yang ada. Kemudian bagaimana sih pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Bisa kita lihat yang kita buat nanti apakah sudah benar atau belum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita membuat kalimat kesepakatan kelas seperti ini, tidak boleh membawa makanan ke dalam kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Maaf, apakah itu keyakinan kelas? Tidak, karena sudah salah. Keyakinan kelas berbentuk kalimat positif atau dilarang membawa makanan. Semua keyakinan kelas itu dalam bentuk kalimat positif dengan nilai-nilai yang sudah disepakati dengan siswa. Jadi tidak bisa guru menciptakan keyakinan kelas sendiri. Nah, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan difahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas itu dapat diterapkan di lingkungan. Jangan kita ambil keyakinan kelas yang tidak sesuai atau tidak bisa diterapkan di kelas kita. Khususnya kita kelas mapel, keyakinan kelas pasti dalam bentuk mata pelajaran masing-masing gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Anak-anak yuk kita buat tentang nilai apa nih yang mau kita buat dalam keyakinan kelas. Anak dituntut untuk berpikir dan sama-sama berkolaborasi. Kemudian kita sebagai guru harus bersedia meninjau kembali. Ini keyakinan kelas ini masih layak tidak digunakan. Keyakinan kelas ini ada nggak yang melanggar? Keyakinan kelas yang disepakati ini bagaimana sejatinya dalam pelaksanaannya? Inilah keyakinan kelas yang memang harus kita buat sebagai bentuk dari budaya positif. Nah, prosedurnya ini dia Bapak Ibu. Bercurah pendapat pertama dengan siswa. Yuk nah, mau ngapain kita nih yuk? Dalam keyakinan kelas itu apa ya kira-kira? Kemudian mencatat masukan. Kalau kita bisa pakai sticky notes, anak-anak kira-kira curah pendapat. Kemudian boleh kita tulis di papan tulis atau di kertas. Nah, semua siswa bisa melihat mana sih kira-kira yang bisa kita jadikan keyakinan kelas atau tidak. Kemudian kalimat tadi harus sesuai dengan prosedur. Kalimat yang negatif kita rubah menjadi positif. Jangan atau tidak kita rubah menjadi positif. Karena berkaitan dengan nilai. Kemudian tinjau kembali. Kalau sudah anak membuat, kita adakan curah pendapat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi tidak hanya kita sebagai guru saja, tapi semua warga kelas. Nah, kalau keyakinan kelas sudah dibuat, maka kita bisa menyetujuinya sebagai kesepakatan bersama. Dan baiknya, ini mungkin yang masih perlu kita perbaiki, anak-anak menandatangani semua warga kelas tersebut sebagai bentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian boleh ditempel di dinding atau di tempat yang mudah dibaca. Bapak Ibu, berkaitan dengan kebutuhan dalam seseorang melakukan sesuatu, itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kenapa sih kita melakukan? Karena kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan untuk diterima atau kasih sayang.
Bisa jadi anak-anak itu kurang perhatian di kelas, dia butuh kasih sayang dari gurunya atau perhatian dari temannya. Berikutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak melakukan sesuatu, ya dia ingin diakui keberadaannya. Mungkin kalau kita bilang cari perhatian. Nah, dia mungkin, oh iya anakku bagus ya nak, kenapa kamu seperti ini? Nah, ada hal-hal yang bisa kita jadikan penguatan. Kemudian kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Anak-anak bisa melakukan sesuatu karena ingin bebas. Bapak Ibu, masalah remaja ini sering pada yang nomor 4. Kebutuhan akan pilihan atau kebebasan yang ingin dilakukannya. Berikutnya, kita ataupun anak itu melakukan sesuatu karena apa? Karena adanya kebutuhan kesenangan. Dia senang melakukan hal itu. Baik, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, kita sebagai guru ini masih butuh proses pembelajaran mengenai posisi kontrol kita, Bapak Ibu. Apakah kita menjadi penghukum bagi siswa-siswi kita? Bapak Ibu, tidak dipungkiri bahwasanya peran kita sebagai guru masih dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Kita sering mengungkapkan ini dalam konteks penyelesaian masalah. Nah, patuhi aturan saya. Ungkapan-ungkapan ini adalah cenderung dan menunjukkan bahwasannya kita sebagai guru memiliki posisi sebagai penghukum. Nah, posisi yang kedua ini harus sama-sama kita perbaiki, bahwasanya posisi penghukum itu memang tidak efektif bagi kita sebagai seorang guru. Yang kedua, kita sering menjadi posisi pembuat merasa bersalah. Sering ya kalau kita, aduh nah ibu sangat kecewa. Ini ungkapan-ungkapan yang sering kita ungkapkan pada anak. Berapa kali sih harus Bapak bilang kamu sudah membuat masalah? Nah, ini juga bukan posisi kontrol seorang guru yang baik. Sebagai teman, boleh kita sebagai teman, tapi itu tidak efektif. Artinya apa nak? Terlalu diberi kelonggaran. Ayo bantulah. Ayo nak, ayo. Kita selalu memang menggaung-gaungkan anak didik kita, sehingga posisinya menjadi teman. Itu juga tidak efektif. Bapak Ibu sekalian, nah ini sering kita lakukan sebagai pemantau. Maaf, kita sering melakukan posisi kontrol nomor 1, penghukum dan pemantau. Kau pakai kaos kaki putih atau hitam? Hitam Pak. Kau peraturannya apa? Nah, ini posisi kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Sekali lagi, yang paling ditekankan perubahan paradigma kita, posisi diri kita adalah sebagai manajer. Apa itu manajer? Bagaimana kita bisa meyakinkan siswa-siswi kita dengan nilai-nilai. Maka banyak hal atau ungkapan yang bisa kita lakukan. Nah, apa yang kita yakini sehingga kamu melakukan pelanggaran, sehingga kamu tidak menaati peraturan? Ungkapan-ungkapan inilah yang dapat merubah posisi kontrol seorang guru. Apakah kamu meyakini hal itu benar? Jadi yang saya tarik kesimpulan dari modul ini, ungkapan yang kita gunakan sebagai guru terhadap siswa ini mempengaruhi posisi kontrol kita. Nah, Bapak Ibu, yang paling penting dalam restitusi kita melakukan 3 hal ataupun segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, ini dia. Nah, dalam segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Apa tujuannya? Untuk mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan kesalahan menjadi yang sukses. Itu namanya menstabilkan identitas. Ungkapannya bisa apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu fase yang pertama. Jika ada siswa bermasalah, lakukanlah tahapan segitiga restitusi. Kita lakukan dengan menstabilkan identitas. Apa ungkapan yang sering kita lakukan? Ini banyak sekali. Bapak Ibu, kita langsung menjudge anak kita salah. Nah, kemudian validasi tindakan. Setiap tindakan itu pasti punya tujuan. Harus kita yakinkan dan kita lakukan pada tahapan yang kedua. Apa ungkapannya? Padahal
membalasnya. Nah, ini validasi. Ajak dia mencari solusi. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi dirimu. Ada ungkapan-ungkapan penguatan di situ. Kemudian setelah validasi tindakan yang salah, masuk pada fase menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwasanya motivasi itu dalam keyakinan, menanyakan keyakinan adalah motivasi internal atau intrinsik. Apa ungkapannya? Apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Nah, inilah Bapak Ibu, saya ingin bertanya sedikit. Apakah kalau kita ada pada fase menstabilkan identitas saja, kita sudah melakukan segitiga restitusi? Belum, ya, tepat sekali. Segitiga restitusi ini dikatakan segitiga jika ketiga tahapan ini sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu semua, ini berkaitan dengan pengalaman saya yang sudah saya lakukan dan pembelajaran apa sih yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep kunci dalam modul budaya positif. Boleh kita lihat bersama-sama? Hal yang menarik bagi saya dalam pembelajaran modul 1.4. Saat saya mempelajari restitusi, ini hal yang menarik bagi saya, mungkin juga buat Bapak Ibu semua, yaitu 5 posisi kontrol guru. Dengan ungkapan atau pertanyaan yang kita lontarkan kepada siswa, itu sudah mampu merubah posisi kontrol kita. Di mana kita tahu posisi kontrol seorang guru itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berrefleksi. Guru seperti apakah kita? Guru seperti apa sih kita memperlakukan siswa-siswi kita dengan posisi yang ada? Nah, Bapak Ibu, di luar hal yang di luar dugaan saya, yaitu saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Selama ini sering ya kita memberikan penghargaan itu, tapi ternyata dampaknya itu kurang baik. Pak Sukamto pernah nggak memberikan penghargaan buat siswa? Kalau saya memberi penghargaan, misalnya setiap apapun yang dia berbuat terus, Masya Allah, Pak. Iya, apresiasi ya Pak ya. Ya iya. Saya dapatnya asal saya juga, Masya Allah, begitu. Iya, ungkapan positif penguatan. Ya, beri tepuk tangan buat Pak Sukamto dulu ya. Semoga ini juga memotivasi kita. Iya, penguatan ya Pak. Oke, nah berikutnya perubahan yang terjadi. Ini kalau saya pribadi, perubahan yang terjadi adalah posisi kontrol kita. Ini saya pribadi. Nah, dari posisi kontrol yang sering saya lakukan, kita refleksi diri saja. Bahwasanya saya juga berlaku sebagai penghukum dan pemantau seringnya. Kamu ini tidak kita pungkiri. Saya menarik diri saya. Makanya kenapa saya penyebaran pemahaman kepada Bapak Ibu, semoga kita sama-sama bisa melakukan perubahan miskonsepsi selama ini atas kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita semua sering anak ini bermasalah, tapi penyelesaiannya belum pada sasaran yang tepat, belum pada tindakan ataupun langkah-langkah sesuai dengan segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, kita berharap bersama ya, kita bisa berubah kepada hal-hal yang sudah saya jabarkan agar lebih baik. Nah, pengalaman yang terjadi ini bagi saya, ini sekitar berapa bulan yang lalu ya, ada seorang siswa yang kehilangan handphone pada saat di panggung kreativitas. Mereka, siswa kita bersama dengan OSIS akan melaksanakan sebuah agenda. Handphone tersebut dititipkan dengan seseorang, temannya. Pada saat si kawan itu datang, mungkin namanya manusia, dia melihat handphone itu banyak. Hai, handphonemu banyak ya.
dengan berdalih dan sebagainya, dibawalah handphone tersebut dengan niat mengambilnya. Dan ini sudah diselesaikan. Saya mendapat pengaduan, kemudian juga sudah ditangani oleh guru-guru kita, beberapa dari guru kita, dan saya pada akhirnya selaku kesiswaan saya panggil anak tersebut atas kesepakatan yang sudah kami buat dengan guru-guru yang menangani. Saya panggil, kami ngobrol empat mata. Pada saat ditangani dengan teman-teman, mungkin, nah ini Bapak Ibu, kita sering salah melakukan penanganan dengan banyak persepsi dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang hal tersebut tidak mampu diungkapkan anak tersebut dengan kesalahan yang dilakukan karena dia malu. Saya ngobrol empat mata, saya panggil ke ruangan, saya kasih motivasi, saya ada cerita ngobrol, terus ngobrol apa sih, kenapa sih nak, abang anak baik, apa begini. Saya yakinkan nilai-nilai kebajikan. Dan alhamdulillah dia mengaku, dan handphone tersebut sudah jatuh ke orang yang berikutnya abangnya. Dan handphone tersebut sudah diriset lagi dengan cara untuk dijual atau dipergunakan sendiri. Saya bujuk, nah, kamu anak baik, kamu anak berprestasi, pasti kamu melakukan itu dengan bla 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 bla. Abang boleh kembali ke rumah, coba hubungi, masihkah handphone itu di rumah? Dengan segala teknik yang saya lakukan, alhamdulillah dia pulang mengambil handphone tersebut. Dan dia malu, merasa bersalah. Saya bilang, nah, tidak masalah. Semua orang, mungkin saya juga pernah dulu ya. Nah, kita kembalikan seperti tadi yang kita lakukan dengan segitiga restitusi. Semua orang pernah bersalah, tapi coba balik ke diri kita masing-masing. Dan alhamdulillah HP itu kembali. Ya, saya yakinkan, Bu, Mem, ini akankah tahu teman-teman? Tidak, saya yakinkan. Teman-teman tidak akan tahu. Guru-guru Mem tidak akan tahu. Saya yang jamin. Begitulah Bapak Ibu, bagaimana proses-proses kita dalam menangani siswa-siswi kita. Nah, pada yang berikutnya, menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal yang sudah baik bahwasanya murid kita, anak-anak didik kita mempunyai motivasi dari dalam dirinya intrinsik. Dia mengakui kesalahannya dan sudah mampu menerapkan budaya positif. Bapak Ibu, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum, seperti yang saya ungkapkan, dengan pemantau. Bagaimana perasaan saya, perasaan kita semua? Pasti kita juga merasa bersalah karena kita menjudge siswa kita itu salah. Siswa kita itu memang harus diberi hukuman. Nah, perasaan saya di situ merasa bersalah dan merasa tidak nyaman. Bapak Ibu, setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai itu adalah manajer dalam penyelesaian masalah. Maka kita mencoba bersama-sama untuk menarik diri, berefleksi, dan bisa merubah posisi kontrol kita dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid dan pentingnya komunikasi. Ya, ini tidak lama lagi, sebentar lagi selesai ya. Perbedaannya, yuk, apa sih perbedaan posisi manajer itu? Kenapa sih kita diharapkan menjadi posisi seorang manajer? Nah, ini dia. Posisi manajer itu adalah kolaborasi dari guru dan murid. Nah, kita adakan komunikasi yang baik, jadi tercipta kolaborasi yang baik. Untuk menumbuhkan apa? Tanggung jawab. Kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa mengungkapkan dengan sesuai yang kita pikirkan. Jadi kita pasti berharap perubahan posisi kontrol ini ada pada diri kita. Nah, Bapak Ibu, selain dalam konsep modul 1.4 budaya positif yang sudah saya jabarkan, yang paling penting itu adalah kolaborasi dari kita semua. Kolaborasi dari kita rekan guru, orang tua pasti sangat penting karena pendidikan di rumah itu adalah yang utama. Semua muara bagaimana karakter baik buruknya seorang anak
bermula dari rumahnya. Maka kolaborasi itu harus kita bina. Kita ajak sih orang tua ataupun wali berkomunikasi, ibu, bapak, bagaimana nih ya anak kok bisa manjat pagar? Itu ada kejadian waktu lomba kemarin. Kita harus terus berkomunikasi, kita harus terus berkolaborasi. Juga bukan tidak hanya di guru BK, kita semua Bapak Ibu selaku guru, wali kelas, dan kita juga merasa diri kita sebagai orang tua. Nah, ini dia keyakinan kelas yang saya buat sebagai berbagi pengalaman, bahwasannya peserta didik itu membuat keyakinan kelas bersama melalui hal-hal yang sudah saya ungkapkan, berdiskusi, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, kemudian menyaring peraturan-peraturan tadi menjadi nilai-nilai. Yang terpenting dalam budaya positif itu adalah nilai-nilai. Nah, kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku dan berdiskusi mengenai peran. Jadi semua warga kelas, warga sekolah itu memiliki peran masing-masing. Dan yang pasti menyepakati bersama dan meninjau ulang. Apakah ada hal dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin diungkapkan? Ya, Pak Zainul? Mengenai keyakinan kelas, Ya. Ibu sampaikan tadi bahasa atau kalimatnya yang digunakan kan kalimat positif. Iya. Selama ini kan kami buat kesepakatan kelas itu kan Iya, benar. bahasanya negatif. Iya. Saya contoh yang positif itu seperti apa? Iya, contoh ya. Jangan membuang sampah atau jangan membuang sampah sembarangan gitu ya. Kita ganti dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Redaksinya saja sih dengan esensi yang sama. Iya, terima kasih Bapak Zain. Kayaknya kalau lama-lama sudah terlalu ini ya. Jadi penting diingat bahwasanya kita semua bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita melalui disiplin-disiplin positif, sehingga terjadi pembiasaan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini bersama. Kemudian Bapak Ibu, ada korelasi dari modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, kemudian dengan visi sekolah, berkaitan semua muaranya dengan budaya positif. Bagaimana sih kita sebagai guru menuntun kodrat anak, membimbing kodrat anak agar menjadi pribadi anak yang bisa bertujuan mulia, mencapai pendidikan yang diinginkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterkaitan kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kuatkan nilai kita seorang guru. Kita bisa pembelajaran itu bagaimana sih seorang guru yang bernilai berpusat pada murid, bagaimana sih seorang guru itu tangguh mandiri, bagaimana sih seorang guru itu kolaboratif, tidak bisa berdiri sendiri, bagaimana sih seorang guru itu inovatif, dan yang terpenting bagaimana seorang guru itu reflektif. Maaf, kita tidak merasa diri kita hebat. Kita harus refleksikan diri kita seperti apa. Dan semua itu agar visi sekolah kita, visi kita sebagai guru dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prakarsa perubahan yang kita ciptakan dalam membuat visi tersebut. Muaranya adalah bagaimana budaya positif terbentuk, tercipta di sekolah kita, sehingga pembelajaran siswa merasa aman, nyaman, dan bahagia. Bapak Ibu, itulah penyebaran pemahaman dari saya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya. Thank you my friends. Saya tidak bisa berpanjang kalam. Mohon maaf saya jika ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam penyebaran pemahaman ini. Proses ini saya lakukan demi juga memenuhi tugas dan tanggung jawab saya sebagai guru penggerak, dan pastinya saya ingin teman-teman saya sama-sama bergerak untuk ke hal yang lebih positif. Salam guru penggerak, tergerak
bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore. Merdeka. Terima kasih kepada Ibu Nona Metalina Yudhistira SPD yang telah memberikan pemahaman, memberikan pencerahan tentang disiplin positif. Ternyata Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita memberikan punishment, kita memberikan reward kepada siswa, itu juga berdampak buruk juga terhadap siswa, mempengaruhi pertemanan, mempengaruhi hubungan sosial mereka, bahkan mungkin dapat mempengaruhi mentalnya. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa dalam hal mengambil keputusan itu juga harus ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang sudah disampaikan kepada Ibu Nona dapat kita terapkan dalam kegiatan kita di kelas dan di sekolah kita. Semuanya itu berpusat kepada siswa, semuanya itu output yang luar biasa. Kita menciptakan siswa yang hebat dan luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.